Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Misteri. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah tragedi nyata yang berjudul Kasus Kanibalisme Issei Sagawa yang terjadi pada tahun 1981. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi membawa cerita tragedi ataupun horor yang lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Manusia kanibal asal Jepang yang bebas dari segala tuntutan hukum setelah menghabisi nyawa dan memakan jasad temannya sendiri hanya demi memenuhi fetis anehnya. Issei Sagawa lahir secara prematur pada tahun 26 April 1949 di Kobe, Prefektur Hyoga, Jepang. Sagawa berasal dari keluarga yang kaya raya. Dia juga dikenal sebagai anak yang cerdas, meskipun kesehatannya rapuh dan kepribadiannya yang lumayan tertutup. Di masa kecilnya, Sagawa sangat menyukai cerita ataupun dongeng bertema kanibalisme. Dongeng favoritnya adalah Hansel and Gretel. Akibat kegemarannya itu, Sagawa pun mulai tergoda ketika melihat paha teman sekelasnya. Ia berpikir paha itu terlihat lezat dan ingin mencicipinya. Di usianya yang ke-15 tahun, Sagawa pernah mencoba menemui psikiater untuk mengatasi hasrat anehnya tersebut. Namun, Sagawa merasa hal itu tidak membantu sama sekali dan malah membuatnya semakin penasaran akan bagaimana rasa daging manusia. Sagawa juga nampaknya terobsesi dengan wanita cantik. Dia mengaku selalu ingin memakan wanita cantik yang ditemuinya di mana saja. Bahkan saat usianya 24 tahun, dia pernah menguntit dan menyelinap masuk ke dalam apartemen seorang wanita asal Jerman. Akan tetapi, niat jahatnya berhasil digagalkan karena wanita asal Jerman itu terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak. Sagawa pun tertangkap dan didakwa dengan percobaan pemerkosaan. Namun, tuduhan tersebut segera dibatalkan karena ayahnya membayar ganti rugi kepada korban. Pada tahun 1977, ketika usianya 28 tahun, Sagawa pindah ke Paris untuk mengejar gelar PhD dalam bidang sastra dan Universitas Sorbonne. Selama di Paris, Sagawa beberapa kali membawa PSK ke apartemennya. Dia mencoba menembak mereka tapi gagal karena ia tidak memiliki keberanian. Hingga pada tahun 1981, setelah menahan hasrat kanibalismenya berpuluh-puluh tahun, Sagawa berhasil mewujudkannya. Rene Hartafel, seorang mahasiswa asal Belanda yang berkuliah di Sorbonne. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menjalin persahabatan. Pada 11 Juni 1981, Sagawa mengundang Rene makan malam di apartemennya. Saat itu mereka juga sempat belajar bersama. Ketika Rene sedang fokus dan duduk membelakanginya, Sagawa langsung melancarkan aksinya. Ia menembak Rene tepat di lehernya dengan sebuah senapan. Sagawa sempat merasa terkejut juga menyesal, tapi akhirnya dia memilih melanjutkan aksinya. Kemudian Sagawa mulai memperkosa jasad Rene. Setelahnya, ia meninggalkan apartemen dan membeli pisau daging untuk memutilasi jasadnya. Selama 2 hari, Sagawa memakan jasad Rene, terutama di bagian payudara, bokong, paha, dan lehernya. Dia juga mengawetkannya di lemari es. Sementara bagian-bagian tubuh yang tidak dikonsumsi atau termasuk kepalanya mulai membusuk. Jadi Sagawa memasukkannya ke dalam 2 koper dan membawanya pergi menggunakan taksi. Taksi berhenti di Taman Bois de Boulogne.
Taman itu memiliki sebuah danau yang letaknya lumayan terpencil. Sagawa pun membuang 2 koper itu di danau tersebut. Rupanya beberapa orang memergokinya, lalu ia ditangkap 4 hari kemudian. Ketika diinterogasi polisi, Sagawa mengakui telah membunuh dan juga memakan daging tubuh Rene. Dia pun dengan santainya berkata, "Aku membunuhnya karena ingin memakan dagingnya, dan niat utamaku mencicipi dagingnya hidup-hidup, bukan membunuhnya." Sagawa menunggu persidangannya selama 2 tahun di penjara Prancis. Ayahnya pun menyewa seorang pengacara handal di sana. Saat tiba waktunya dia diadili, Hakim Prancis, Jean-Louis Bruguiere, menyatakan dia gila secara hukum dan tidak layak untuk diadili. Hakim itu lantas mencabut dakwa dan memerintahkannya untuk ditahan tanpa batas waktu di rumah sakit jiwa. Pihak berwenang kemudian mendeportasinya kembali ke Jepang, di mana seharusnya dia menghabiskan sisa umurnya di rumah sakit jiwa, tetapi dia tidak melakukannya. Karena tuduhan di Prancis telah dibatalkan, dokumen pengadilan telah disegel dan tidak dapat diserahkan kepada otoritas Jepang. Sebab itulah pihak berwenang Jepang tidak memiliki catatan khusus untuk melawan Sagawa dan tidak ada pilihan lain selain membiarkannya bebas. Setelah bebas dari hukumannya, Sagawa mulai menulis sebuah buku yang mengandung pembahasan-pembahasan tentang kanibalisme. Hingga saat ini, dia sudah menerbitkan lebih dari 20 buku. Dia juga sempat menjadi selebriti di Jepang setelah menerbitkan buku pertamanya. Pada tahun 2015, Sagawa diduga menderita diabetes dan mengalami 2 kali serangan jantung. Ia tinggal bersama adik laki-lakinya yang juga bertugas untuk mengurusnya. Sagawa meninggal di usia 73 tahun pada 24 November 2022 karena komplikasi pneumonia di sebuah rumah sakit di Tokyo. Begitulah kisah dari Sagawa, seorang kanibalisme dari Jepang. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk meninggalkan like, comment, and subscribe di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.